orang bisa mengenal Allah, mengenal ibadah dengan harapan. Nah, ini dengan harapan ini jadi bekal pulangnya. Nanti anak ini kan akan bismillah, akan baca Quran, akan sholat, tiap makan dia bismillah, selesai alhamdulillah. Dan anak ini dapat pahala, orang tuanya dan gurunya juga dapat pahala. Ini luar biasa ini pemikiran begini. Ini termasuk Akyas, karena Akyas itu adalah orang yang aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian, dan wa ahsanuhum, dan yang paling baik menyiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Nah, ini benar ini S2 ini dia sangat serius menyiapkan kalau meninggal di kubur ini bekal ngalir pahala, begitu. Apakah itu ikhlas? Ikhlas dong ya, karena yang ngejanjikan pahalanya juga Allah. Lalu banyaklah keutamaannya kalau seorang guru maya. Apa kuncinya jadi seorang guru? Ternyata kalau kita simak dari Rasulullah SAW, mengajar itu tidak harus selalu dengan berbicara banyak seperti sekarang ini. Ini salah satunya. Tapi perkataan terbesar itu adalah keteladanan. Ini dia, jadi kalau mau jadi guru tuh ada satu perkataan yang tidak boleh lupa untuk ditanyakan pada diri. Saya memberikan contoh apa? Saya memberikan keteladanan apa? Jadi mengajar yang terbaik itu adalah ibda bin nafsi. Memberikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi terus pikir, saya memberikan contoh apa? Saya memberikan keteladanan apa? Dari raut muka aja ya. Kalau guru udah suntuk, marah-marah, judes, nah kita memberikan pelajaran judes, memberikan pendidikan judes. Kasar kata-katanya, kita memberikan contoh kasar, mendidik untuk jadi kasar. Kita tidak sopan, kita tidak sopan. Waduh, itu penting sekali. Sebagai orang tua juga kan guru, tapi menuntut diri berubah. Kalau ke murid, membantu. Ini kata kuncinya nih ya. Guru itu menuntut dirinya berubah, bukan menuntut murid yang berubah. Bukan menuntut keluarganya berubah. Sebagai kepala keluarga misalkan, kita harus tuntut diri kita yang berubah. Kalau ke murid, ke santri itu membantu ya, bukan menuntut. Halo? Jelas tidak nih? Ini penting kata-kata ini. Kalau kita menuntut murid berubah, santri berubah, wah, orang pikiran kita dia terus. Padahal kita tidak bisa mengubah siapapun. Yang bisa mengubah itu Allah. Nah, Allah akan memberi hadiah kepada orang yang sibuk mengubah dirinya sendiri. Dan kalau kita menuntut santri berubah, beda aura kita tuh ya. Aura kita tuh aura di atas. Aura aura penilai, aura yang menghakimi, aura yang menghukum nanti tuh ya. Aura yang pokoknya kita jadinya begini, dan ini tidak bisa, tidak enak hadirin. Kata guru Agi nih, kalau jadi ustadz, maksudnya lah jadi yang ngajar gitu, jangan pernah merasa lebih dari umat. Paling tinggi itu sama, yang bagus itu di bawah. Artinya kita itu suportif, bukan sebagai bukan seperti hakim. Jadi jangan menuntut kalau ke murid, ke santri, tapi membantu. Anak juga gitu, jangan menuntut anak berubah. Yang dituntut itu kita sebagai gurunya, sebagai yang mendidik. Kelihatannya penting ini hadirin ya. Nah, ayo kita pikirkan terus. Kalau santri tidak rajin, berarti saya
belum memberikan contoh rajin. Pokoknya kalau guru tuh apa yang ingin ada pada murid, usahakan adakan pada diri. Nah, itu udah prosedur standar karena Rasulullah juga begitu. Biasanya disinilah titik lemahnya seorang guru, ketika mulut, sikap, dan hatinya tidak sama. Nah, sedangkan murid itu kan melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir. Jatuhnya wibawa seorang guru adalah ketika tidak sesuai nih antara perkataan dan perbuatan. Saya sambil ngomong gini, sambil asal nonjokin diri sendiri ini hadirin. Jadi, Allah, saya sesuai enggak nih? Mudah-mudahan sesudah bicara ini, karena banyak yang disampaikan, tapi belum tentu sendiri sangat serius untuk mempraktekannya. Mudah-mudahan dengan adanya penyampaian ini lebih serius lagi untuk mengevaluasi diri. Jadi jatuhnya wibawa seorang guru ketika tidak sama yang disampaikan dengan yang dilakukan. Tidak ada guru sempurna, ya. Tidak maaf, tidak ada guru sempurna. Tetapi tidak boleh kita lupa dari kewajiban yang paling utama dalam mengajar, yaitu keteladanan. Nah, yang kedua, bagaimana mengajar? Nah, yang paling penting adalah dalam mengajar itu menurut teorinya, ya, yang disentuh itu adalah hatinya. Karena anak-anak murid itu kan beda-beda, intelektualnya beda-beda, bakatnya beda-beda, kemampuan berpikirnya juga beda-beda. Ini dengan latar belakang yang berbeda pula. Latar belakang orang tuanya, latar belakang ekonominya, latar belakangnya sangat beragam. Tapi ada yang sama di antara semua murid ini, yaitu hatinya. Jadi kalau menyimak bagaimana Rasulullah mendidik Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi yang pertama disentuh itu inti dari manusianya, yaitu ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ini dia hadirin. Jadi yang paling utama dari pendidikan itu adalah bagaimana menyentuh hati murid. Nah, uniknya hati ini nggak bisa disentuh kecuali dengan dua inti sentuhan, yaitu satu, kasih sayang, dan yang kedua, keikhlasan. Ini senjata utama, karena ya sudah belajar apa sih inti akhlakul karimah kepada Allah, menghamba, kepada umat, berkhidmat. Dua, kepada Allah, satu, tauhidnya lurus, ini ikhlas namanya, dan kepada makhluk ciptaan Allah, rahmatan lil alamin, sayang. Jadi kepada pencipta kita ini benar-benar melakukan apapun ikhlas sebagai pengabdian, dan yang kedua ke makhluknya itu sayang. Dan ini aja ternyata inti dari akhlakul karimah tuh, keikhlasan dan kasih sayang. Nah, ini dia yang kita harus coba pada diri kita praktekkan ini, ya. Karena kalau kehilangan dua ini, kehilangan tenaga terbesar dari kita untuk bisa membantu perubahan. Halo? Nah, apa yang jadi pada melongo begini? Jadi rahasia kekuatan seorang guru itu adalah keikhlasan. Rasulullah SAW 1400 tahun sudah lewat, waktu lama tidak pernah ketemu, kita tidak ada video, tidak ada gambar, tidak ada suaranya, tapi kenapa ada di hati kita? Ya karena beliau mengajarnya pakai hati yang ikhlas dan sayang, sampai menjelang meninggal aja beliau ummati ya. Nah, jadi sebagai seorang guru tadi selalu mengevaluasi keteladanan dirinya, dan yang kedua adalah mengevaluasi hatinya. Binatang, lihat nggak nih pepohonan di sekitar
Bagus kan? Oh, banyak pohon. Ini sebetulnya kolam ya, air terjun. Nah, ini teh salah satu. Waduh, maaf banyak kendaraan lewat. Ini adalah uh, pohon, tapi kalau disiram dengan kasih sayang gitu ya, sepertinya beda hasilnya menurut pengamatan penelitian. Dan kenapa senang nyiram ya pohon-pohon ini? Karena ini juga termasuk upaya melembutkan hati, menolong binatang, pepohonan ini ya. Nah, satu, keteladanan. Dua, hati ya. Yang ketiga adalah kalau hatinya baik nanti memancar ya. Kalau hati seorang guru baik, tidak ada sombong, tidak ada ujub, merasa paling pintar, tidak ada cinta dunia, nanti ikhlas ngajar. Oh, itu oleh Allah tuh dimasukkan ke dalam, mungkin sederhana cara mengajarnya ya. Mungkin tidak pakai teknik-teknik yang canggih, tetapi keikhlasan dan kasih sayang tuh tembus itu. Pak Faruk, kalau ditayangkan kembali tentang singa, di band nggak nih punya kita nih, Faruk? Ada favorit sekali tayangan, kan? Bahaya nggak? Ya bahaya. Bahaya, oke. Kalau gitu nanti kita harus cari ya. Itu ada tayangan. Kalaupun dibalikan tetap bahaya, Pak Faruk? Ya, algoritmanya beda emang. Lebih canggih. Jadi ya lihat singa aja, kenapa binatang buas yang segitu ganasnya bisa merindukan, memeluk ke seseorang, karena memang hati mungkin bukan hati singa ya, perasaan singa itu oleh Allah dibuat menyayangi dan merindukan yang sayang. Yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi dari seorang guru ini yang harus ditingkatkan, karena kata-katanya bisa diolah pikiran, tapi nada itu diolah oleh hati. Jadi pemilihan kata-kata juga yang benar, akurat, lengkap, tense of voice, tenang, sopan, lembut, dan secukupnya, BMT yang tidak menyakiti, kemampuan berkomunikasi. Tapi semua ini berasal dari keteladanan dan hati. Jadi kesananya ikut ya. Karena kalau komunikasinya tidak bagus juga akan kurang bagus. Tapi komunikasi ini menjadi mudah baik kalau sudah prinsip dasarnya keteladanannya baik, artinya sama perkataan, perbuatan, kemudian hatinya tulus dan penuh kasih sayang, tidak ada ujub, ria, takabur itu atau sedikit itunya ya, itu akan luar biasa. Nah, satu hal yang sangat penting dari seorang guru itu adalah keinginan kuat agar agar anak didiknya itu sukses. Ini dia nih, belajar dari guru A ya, Mbah itu, ini kata sesama murid, tahu nggak? Beliau mengatakan begini, Mbah tuh sayang sekali, lebih daripada menyayangi dirinya sendiri. Katanya Mbah ini kalau sholat ngedoakan itu banyak sholatnya, banyak doa. Aduh, saya kalau udah ingat ini dari muridnya cerita ya. Mbak ini banyak malam itu sholat, ngedoakan. Saya tidak banyak melakukan itu untuk murid-murid, untuk santri-santri, tapi guru saya melakukannya. Tidurnya hanya sedikit, terus aja doa. Ini luar biasa, seorang guru yang terus-menerus berusaha keras agar muridnya bisa baik, bisa selamat, bisa bisa jadi ahli surga keinginannya, dan tanpa pamrih sama sekali.
Sekarang seberapa kuat seorang guru menginginkan kesuksesan dunia akhirat pada murid-muridnya. Jadi bukan hanya ngajar, tetapi ingin sekali muridnya jadi baik. Nah, keinginan kuat, murid menjadi baik, keinginan kuat muridnya sukses, keinginan kuat muridnya ini bahagia, keinginan kuat muridnya itu selamat. Nah, energi ini luar biasa ini. Ini energi yang membuat muridnya juga bergerak jadi lebih baik, hadirin. Wah, maaf ya. Jadi kalau energi dari gurunya nggak kuat di dalam menginginkan kebaikan bagi muridnya, maka nggak kerasa. Jadi kalau misal ya, maaf ya, misal sekarang dihargai orang, misal itu yang sukses itu sebetulnya orang tua yang mendidik, guru-guru. Itu yang sukses itu beliau-beliau. Karena hasilnya adalah seperti ini sekarang ya. Asli nih hadirin ya. Membayangkan sekarang penghargaan orang yang datang ke AA, waduh disiplin ini itulah. Lalu wah ini tauhid kajiannya. Terus dari mana saya dapat ini? Dari mana kedisiplinan ini? Dari mana semangat ini? Siapa? Apa ada dengan sendirinya? Oh tidak. Ini ada yang ngajarin. Ini ada yang melatih. Kajian-kajian tauhid ini kan ada gurunya. Nah sekarang orang menghargai saya. Berarti guru saya yang sukses. Guru itu apakah orang tua, apa para ulama, atau orang-orang lain yang berusaha keras membuat kita menjadi lebih baik. Nah itu sebetulnya kesuksesan beliau-beliau. Jadi kalau sekarang penghargaan datang ke AA gitu, sebetulnya bukan saya yang sukses. Yang sukses itu guru-guru, orang-orang yang berusaha keras membantu diri ini jadi lebih baik. Adapun kesuksesan kita yang aslinya bukan penghargaan yang datang ke kita. Kesuksesan seorang guru itu adalah bagaimana yang dididik, apakah anak, apakah murid, apakah santri, menjadi lebih baik, menjadi orang-orang berharga. Contohnya ginilah, kita ngajar matematik. Kalau sekelas nilainya 2 dan 3, berarti itu guru gagal ngajar, ya kan? Tapi kalau murid-muridnya pada nilainya bagus dengan benar, berarti guru ini sukses ngajar. Wah, ini juara olimpiade ini. Nah, berarti gurunya ngajar, karena kalau nggak diajarin murid nggak akan tahu, ya kan? Tetapi itu ada tapinya, kalau muridnya sukses, guru tidak usah menghilangkan kemuliaannya dengan ngaku-ngaku itu murid saya, itu anak didik saya, itu dulu saya yang ini berarti nggak punya ikhlas, jatuh lagi kalau udah kayak gini. Udahlah, nggak apa-apa. Murid dipuji, murid sukses, udah kita langsung menghilang. Jangan disebut-sebut, jangan diaku-aku, itu tuh hasil pendidikan saya, itu tuh dari Darut Tauhid. Nggak boleh. Udah aja, karena tidak hanya kita akan yang dididik ya. Boleh jadi anak itu sukses dari doa orang tuanya, dari doa neneknya, dari kegigihan anaknya. Nah, kita sebagai guru kalau melihat murid sudah sukses, ya akhlaknya baik dan berprestasi, ya udah kita mah menghilang aja. Ini yang dicontohkan guru saya kan gitu, nggak mau disebut, nggak boleh memperkenalkan namanya, nggak boleh, dilarang sama sekali, tidak usah disebutkan ya. Saya berani bicara gini karena beliau sudah meninggal ya, dan tidak menyebut nama, tidak menyebut tempat. Tetapi belasan tahun berguru ini luar biasa. Tanpa beliau ya, guru-guru susahlah untuk bisa mendapatkan ilmu ini. Dan
Tidak mau beliau diperkenalkan. Untuk apa diperkenalkan? Yang paling penting mah AA-nya yang jadi lebih baik. Iya. Jadi ujiannya kalau kita jadi jalan kesuksesan orang lain, ya sudah diam, karena yang menyukseskan itu Allah. Kita cuma jadi jalan, tidak usah ujub, ria, dan takabur. Gitu ya. Ya segitu aja dulu. Selamat kepada para guru. Semoga jerih payahnya mengalirkan pahala tiada terputus ya. Jaga keikhlasan, jaga kebersihan hati supaya diterima jadi amal, dan kita jangan putus mendoakan guru-guru kita ya sebagai syukur kepada Allah. Aduh ya Allah. Sering-seringlah bertafakur, menafakuri guru-guru kita, dan seringlah doakan dengan tulus, karena kita tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah kalau kita tidak tahu terima kasih ya. Ya begitu. Ada guru keilmuan, ada guru kehidupan. Ada yang mengajari kita tidak dengan banyak teori, tapi perilakunya sudah menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Tidak semua orang bisa ngajar dengan teori yang hebat, dengan dalil-dalil yang lengkap. Tapi ada orang yang dengan perjalanan hidupnya bisa mengajari kita, Masya Allah. Astaga. Ada yang mengajari kita dengan mungkin gelarnya tidak ada, mungkin pengetahuan tentang teori-teori yang canggih tidak punya, tetapi kesabarannya, kerendahan hatinya, ketulusannya, kegigihannya ingin kita jadi baik. Ini merupakan guru kehidupan yang sangat berharga. Mungkin ada pelajaran yang sepertinya tidak enak, tapi tidak enak itu seperti obat ya, seperti jamu pahit tapi menyehatkan. Jangan menginginkan pelajaran itu yang serba enak, tapi ada pelajaran-pelajaran yang menyakitkan dan sebagainya, tapi itu merupakan pelajaran penting yang membuat kita bisa berubah jadi lebih baik. Silakanlah. Udah segitu hadirin, doakan guru-guru kita ya. Jadi ingat ke guru nih. Sok silakan kawan-kawan, ada yang mau menambahkan. Guru. Silakan. Ya. Terima kasih. Aduh, asa udah lama nggak ketemu nih. Iya. Baik, silahkan. Di sini ada atas nama M. Habib Al-Faiza. Silahkan, mic-nya dinyalakan. Kawan-kawan boleh, silakan. Sehat, Alhamdulillah, jauh lebih baik. Silakan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu dari Muhammad Habib Al-Faiza. Alhamdulillah rajin nonton tayangan setiap hari subuh dan rajin bikin vlog. Masya Allah, terima kasih. Aduh, ini Habib ini tiap pagi dengerin gini. Masya Allah, berapa tahun umurnya sayang? 8 tahun, 8 tahun, Masya Allah. Habib, cita-citanya mau jadi apa? Pengen jadi apa? Kedengaran oleh ayah. Misi penghafal Al-Quran, katanya. Masya Allah, amin ya Allah. Allah sedang mendengarkan ini ya, dikabulkan lah oleh, semoga dikabulkan. Ya, ya silakan. Ini bertanya,
semenjak pandemi corona ini banyak antara interaksi antara guru dan wali murid ya. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh guru yang telah mencerdaskan anak bangsa semuanya. Selamat Hari Guru. Dan kami ingin bertanya, seandainya kami orang tua menemukan sesuatu yang rasanya agak sedikit mengganjal dengan perilaku kegiatan belajar mengajar, bagaimana caranya adab untuk menyampaikan terhadap agar tidak menghilangkan keberkahan anak-anak kami dalam menghadapinya, tidak hilang dari keberkahan kita terhadap seorang guru, begitu Oh iya, terima kasih ya. Dadah Habib, dadah dulu ya. Itu kakaknya Habib tuh asa kelihatan agak tua sedikit. Kelas berapa Pak? Bapaknya ya. Makasih Pak Faruk, bisa diulangi Kak Asi barusan cuit suaranya? Ya, jadi misalnya ada kebijakan cara mengajarnya guru gitu, orang tua kurang setuju atau gimana supaya nggak hilang rasa berkahnya, rasa hormatnya ke guru tersebut gitu. Oh ya, kan ada gurunya, ada cara mengajarnya. Nah, ke orangnya tetap hormat, cara mengajarnya yang dibantu didiskusikan. Yang jangan itu tidak setuju kepada cara mengajarnya, jadi tidak suka ke orangnya. Jadi ada manusianya, ada caranya mengajar ya. Nah, kalau cara ini kan bisa didiskusikan. Ke orangnya kita hormat. Yang kita diskusikan cara mengajarnya. Dan jangan dalam posisi memaksa, menuntut berubah, tapi membantu ya. Itu kata kuncinya ya. Baik, monggo. Apa yang terpikir dan terasa nih hadirin? Baik Kak. Berikutnya ada Rizky Sampurno, silahkan mic-nya dinyalakan. Ada Pak Beni Suhri, silahkan mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali sudah sehat kembali Kita sangat rindu nih, ya Allah bisa live begini, bisa Zoom, maaf. Baru berapa hari liburan? Ya, kita khawatir semua di grup kemarin sama Pak Dokter, kita khawatir semua ya, kita semua mendoakan lah selalu sehat. Amin. Panjang umur. Mengenai guru ya, semua sekarang mungkin orang tua juga lagi diuji ya menjadi guru di rumah. Saya mungkin sharing saja, karena dengan adanya pandemi ini semuanya sekarang dipaksa jadi guru gitu. Dan ya benar-benar itu ujiannya sangat, istilahnya jadi guru itu tidak mudah gitu. Aduh. Kalau orang tua itu kan, guru itu ternyata yang saya tahu butuh kesabaran, karena setiap anak itu beda karakternya, beda ini. Saya cuma anak 4 aja di rumah, ya Masya Allah. Itu yang kesabaran saya habis. Kadang sampai suka marah gitu, tapi ingat dengan ceramah akhirnya saya astagfirullahaladzim. Jadi kalau lagi marah, ingat aja kita lagi ngajarin marah itu. Betul, jadi ya Allah, Masya Allah. Jadi emang baru saya baru 4 gitu istilah. Kalau guru kan satu kelas 40 lah, 30 gitu, dengan karakter beda-beda seperti apa itu. Jadi ya kita jadi ingat lagi bahwa perjuangan guru itu maksudnya guru itu butuh kesabaran yang lebih selain ilmunya gitu kan. Tapi ya Masya Allah deh, benar-benar kita ini lagi diuji semua jadi guru, ya kita baru tahu seperti apa jadi guru itu. Benar-benar. Jadi gini ya, kalau anak tidak sesuai harapan, yang pertama adalah dipikirkan, saya nih ngasih contoh apa, dosa apa yang saya lakukan sehingga anak begini. Yang kedua, jangan didik dengan kejengkelan, tapi didik dengan kasih sayang. Mungkin jadi anak dapat pelajaran tuh, oh begini cara menghadapi masalah tuh ya, dengan walaupun kita waduh tidak sesuai harapan, jengkel, tapi
hadapi dengan kasih sayang sehingga anak dapat pelajaran, yaitu pelajaran menghadapi masalah dengan kasih sayang, tidak dengan kemarahan gitu. Jangan sampai dikit-dikit marah. Nanti ini pelajaran buat anak. Oh gini ngadepin masalah tuh, marah. Nggak boleh, jangan lupakan itu. Mungkin kita tidak bisa merubah sekaligus ya, tapi yang penting diri kita yang berubah. Karena diri kita berubah itu pelajaran bagi anak-anak. Betul lah, betul. Siap, makasih. Berusaha lebih sabar lagi. Tapi mau nggak sabar juga boleh, tapi siap-siap aja menderita ya. Ya, Nih, makasih. kita belajar sabar dari Nud ya. Udah lama nggak disapa nih Nud. Kemarin siapa yang ke rumah sakit Nud? Kayaknya Nud agak lemes Nud. Kan? Ada suaranya punten. Iya Nud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Ya, Pak. sehat Nud. Ya, Kenapa kelihatan lemes enggak Nud? ya, Pak. Oh enggak, ya udah terus alhamdulillah. Kapan mau ke Bandung teh hari Jumat? Ya, hari Jumat ketemu di mana? Bisa di Eko Pesantren ya. Di Eko. Jauh nggak? Dari DP. Dari Geger Kalong tuh 4,5 kilo, 5 kilo. Oh, Nggak terlalu berat lah ya. Yang berat itu sekitar 1 kuintal ya. Nur, tahu kata. kirain di DP. Iya, sama siapa? Siapa yang ngantar nanti? Aji dah. Aji naik apa ke sananya? Pakai mobil rental. Oh, jadi ngerental mobil. Ya, Terus sama siapa aja berdua sana? sama supir, sama saudara. Berapa ngerental dari sana sampai ke Gerlong pulang pergi? 3,5. 3,5 teh berapa? 3,5 kilo. 350. Waduh, dari mana ada nggak uang 150.000? Insya Allah ada. Alhamdulillah. Iya. Kamu ketemu A. Iya. Sok lah insya Allah. Nanti ada rezekinya ya. Amin. Doain ada izin Allah ya. Amin. Ini Allah sedang mendengarkan kita ya. Mudah-mudahan diizinkan ya. Ya, nuhun Dod. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang mau kedatangan Dod ya. Sok ada lagi ini. Ya, dipersilahkan Bapak Ibu yang ada di Zoom, sudah bergabung di Zoom untuk menyalakan mic-nya yang akan berinteraksi langsung dengan Anda. Ada guru mana? Guru coba guru dulu nih. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Saya Ugo Hadismanto dari Malang, Mak. Oh, matur suwun. Alhamdulillah setiap pagi bisa menyimak bersama keluarga ngajinya AA. Ya, alhamdulillah lah segitu-gitunya, Mas. Terus gimana? Mas, kalau puguh itu dalam bahasa Jawa apa artinya puguh? Itu kokoh. Oh. Iya. Oh gitu ya. Bagus. Dalam bahasa Sunda juga ada arti puguh itu jelas. Jadi puguh itu apa ya? Mantep, oh hampir sama lah. Jelas. Amin. Iya, saya guru juga di SD Kauman 1. Ya halo, Mas, saya lagi menyimak. Iya, saya guru di SDN Kauman 1 Malang, Oh, guru ya. Iya. Terima. Iya, ini saya ingin tips-tips dari AA untuk menghadapi murid-murid yang sekarang di masa pandemi ini. Jadi supaya kita lebih sabar lagi untuk memberikan pembelajaran, karena masa pandemi ini kan kita full daring, tidak
tidak tetap muka langsung. Nah, dari sekian banyak siswa itu ada beberapa siswa yang kadang-kadang tidak mengerjakan, itu yang membuat kita kadang-kadang jengkel lah. Nah, itu bagaimana kiat-kiat untuk menghadapi supaya kita lebih sabar dan lebih ikhlas lagi untuk memberikan pembelajaran pada anak kita baik. itu. Jadi katanya orang itu bisa menjadi lebih sabar kalau dia empati, Mas. Anak-anak tuh udah menderita loh, Mas. Iya. Anak-anak tuh udah menderita, dia nggak susah ketemu kawan, ya kan? Dia juga jenuh, dia bosen, ya dia lihat kamera tuh sudah pusing, ya belum lagi mikirin pulsa, jadi kita harus meraba bahwa mereka tuh bukan anak-anak yang pemalas, tapi mereka aja udah kesulitan menghadapi masa mudanya yang kayak gini situasinya. Ditambah lagi gurunya galak, ya nggak, makin males aja, ya kan? Ya, jadi kita harus membantu mereka menghadapi situasi sulit ini, ya, dengan supaya mereka itu ya tetap semangat lah. Kita harus ngerti. Saya juga sama ke anak ini, kok ke situ, ya dia aja udah nggak ketemu temen-temennya, kasihan, ya kan? Sana lagi, di sini lagi, ya nggak, cuman gitu aja hari-harinya tuh. Nah, itu tidak mudah bagi anak-anak kecil tuh, ya, yang membutuhkan suasana. Nah, akhirnya ketemu ke HP lagi. Nah, kita harus benar-benar bijaksana lah, ya, membuat anak-anak itu termotivasi, bukan tertekan oleh gurunya. Nanti makin malas, Mas. Orang kita malas, Mas, kalau ketemu dengan kepala sekolah yang galak. Kira-kira pengen ketemu nggak? Iya, betul lah. Nggak ada orang yang mau ketemu sama yang galak, betul. Iya, mungkin ada doa-doa khusus untuk itu, Nah, kalau kita lebih sabar, lebih banyak istighfar aja, Mas. Kalau saya mah banyak tobat aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, mungkin ada doa-doa khusus yang lain yang tahu. Kalau saya mah sukanya itu aja, istighfar, hamdalah, sholawat, ya, minta ampun terutama. Karena semua kepahitan, kesulitan kan diundang oleh dosa, ya. Kalau kitanya nggak mau nyadari dosa, kita nanti Allah nggak nolong, ya. Kayak suara dari lubang sumur ketutup sampah. Kalau sampahnya nggak diambil, ya suaranya nggak bunyi. Itu nggak suara hatinya. Terima kasih semuanya, ya. Terima kasih, Tuhan, Mas Pugo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Faruk sudah menjadi jalan acara ini terlaksana dengan baik, ya. Terima kasih Dr. Asep yang memantau terus kesehatan saya dari jauh. Insya Allah, Dok, saya sedang insya Allah 3-4 hari ke depan mudah-mudahan fit lagi lah. Terima kasih para guru yang semuanya. Ada lagi nih, ada beberapa menit terakhir. Ya, masih ada 6 menit lagi. Ya, terakhir. Siapa yang mau menyampaikan? Mic-nya dinyalakan. Silahkan, atas nama Pak Rizky. Silahkan, Rizky Sampurno. Ada? Baik, ada Ibu Siti Nazmiah, silakan mic-nya dinyalakan. Atau Ibu Yani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah melihat AA sehat, alhamdulillah banget. Ini sekedar sharing aja sih, A. Biasanya guru itu kan singkatannya digugulan ditiru. Jadi pekerjaan yang paling terberat adalah seorang guru tidak hanya mengajar tapi bagaimana mendidik. Karena mendidik butuh yang namanya pengorbanan untuk murid-muridnya.
mungkin salah satu kebanyakan prestasi yang terbesar seorang guru adalah mengantarkan siswanya juara atau bagaimana, tapi menurut saya pribadi adalah ketika kita mengajarkan satu kalimat yang baik pada anak kita, terutama anak yang berkebutuhan khusus, karena butuh ratusan kali kalau kita mau mengulang-ulang satu kalimat yang baik agar mereka bisa mengucapkan kalimat itu. Hanya satu kalimat aja itu sudah membuat sesuatu yang luar biasa. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Ibu mengajar di yang berkebutuhan khusus. Saya ngajar semuanya, tapi juga pegang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada anak ADHD, ada yang slow learner, macam-macam juga. Jadi mereka lebih untuk secara materi mereka memang tidak seperti anak-anak yang lain, tapi mereka mempunyai sensoritas yang tinggi. Siapa yang suka, siapa yang tidak suka, mereka langsung tahu. Jadi kalau merasakannya itu ya, seperti itu langsung bisa merasakannya. Orang tidak suka dibilang jahat, pun langsung bisa dipukul biasanya. Jadi misalnya kita mengajarkan Assalamualaikum, itu harus bukan 5 kali, 10 kali, bisa sampai 100 kali. Itu aja. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya walaupun untuk kontak mata dan kontak tubuh juga tidak ada, tapi ya bismillah lah, semoga itu bisa menjadi salah satu wasilah buat kita. Ya, Masya Allah. Allah mencatat semuanya ya. Tidak semua murid harus menjadi juara ini, juara itu. Tetapi seorang hamba Allah kan anak-anak didik yang berkebutuhan khusus juga Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan. Menurut kita itu ada kekurangan, tapi boleh jadi itulah yang membuat banyak orang bisa dapat pahala besar. Orang tuanya, gurunya, teman-temannya, orang yang sangat berjasa, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, karena bisa menjadi kebaikan bagi banyak orang. Berapa banyak nanti anak-anak yang seperti ini mengantarkan guru-gurunya jadi ahli surga. Mungkin tidak dilihat orang, tidak dikagumi orang, tidak nampak, tidak dapat piagam ya. Tapi kan Allah Maha memperhatikan. Jadi melihatnya mereka tuh bukan beban, tapi mereka yang menolong guru-gurunya menjadi ahli surga. Masya Allah. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mereka lah yang sangat membantu orang tuanya bisa jadi ahli surga. Masya Allah. Mereka juga jadi guru saya. Iya, jadi guru saya untuk sabar, untuk lebih banyak bersyukur juga mereka. Dan dari mereka juga tidak memilih hidup seperti itu ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Mohon maaf ya. Kita tutup ya. Terima kasih ya Allah, muliakan guru-guru kami. Ya Allah, muliakan guru-guru kami, orang tua kami, ampuni seluruh dosanya. Jadikan setiap kebaikan yang dapat kami lakukan mengalirkan pahala bagi ibu bapak kami, bagi guru-guru kami, pahala yang tiada terputus. Jadikan sepanjang hayatnya Engkau penuhi dengan kasih sayang-Mu. Engkau lapangkan kehidupannya, Engkau cukupi dengan keberkahan. Jadikan akhir hayat guru-guru kami husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Penuhi dengan cahaya ilmu yang manfaat. Ringankan hisab guru-guru kami. Jadikan ahli surga ya Allah. Jadikan ahli surga. Lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'un alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menjadi guru kami ya. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Selalu. Semoga cepat pulih kembali ya. Amin, amin. Salam, makasih ya. Selalu. Assalamualaikum. Pamit ya, Dok, nuhun. Sehat terus Dok, itu atur nuhun nanti baju olahraga. Oh siap Pak. Siap. Hari ini diambil. Atur nuhun. Ya, sami Sehat. Amin, amin. Ya. Kang Wagi ke Kuningan dari kemarin. Oh iya, pagi ini kembali ke Bandung ya. Ya. Naik sepeda ke Eko 3 ini nih. Oh iya, luar biasa, Masya Allah. Masih rada ngirit tenaga dulu dikit. Ya, betul. Oke, makasih guys. Ada nuhun. Makasih banyak ya. Aduh, betul banget udah beres ya. Toiletnya udah beres, Den? Pantas Aden senyum terus. Ini lagi di toilet kah? Hah? Ini di kamar jadi langsung sekarang mah langsung. Mana Cik, mana lihat toiletnya, keren, punya toilet baru. Masya Allah. Terima kasih tuh, orang mah cukup dengan toilet aja bahagianya luar biasa ya. Iya, nuhun oke, makasih itu ya. Dia nuhun, nuhun. Pada yang udah jadi jalan, Ya Allah yang mencukupi. Jadi sekarang di toilet terus, enggak? Enggak, sekarang kemarin juga bel lancar ya. Aduh, ini dia ceritain gitu kayak. Aduh, lihat bahagianya Aden. Masya Allah. Nuhun ya. Doakan supaya cepat fit ya. Amin. Izin flip ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Kang Faruk. Ini Dok. Faruk. Kalau gini sepeda dari Bandung atau diangkut Dok? Diangkut kena mobil. Oh. Di sana aja sepedahannya. Sepedahan gitu. Halo Dok, insya Allah nanti pas peletakan batu pertama saya ke Kuningan. Ya siap. Januari insya Allah. Kang Faruk doanya ya Kang Faruk ya. Iya. Kapan Kang Faruk nggak kapok ke Kuningan. Bandung Kuningan cuma 150-an Dok ya lewat Sumedang mah. Ya sekitar gituan Kang Faruk. Cuman kata 7 jam lah sepeda. Alhamdulillah. Insya Allah. Siap Kang Faruk. Hatur nuhun sadayananya. Amin. Teman-teman. Mohon Pak Dokter Asep. Sadayana. Sami-sami Ibu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah-buahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Zoom-nya akan ditutup ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Terima kasih Mas Faruk.